itu. Jadi akhirnya wong takwa itu kan melihat semua itu asalnya Allah. Ya, kenapa pelajarannya kok puasa? Nah, puasa itu pelajarannya itu nggak makan, nggak minum urusan perut. Yang kedua urusan bawah perut. Cuman dua itu tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai ingkang estu kawula ta'zimi, kawula hormati, Pak Bupati, soho Bapak Wakil Bupati lan sedaya Forkompimda yang berbahagia dan kita cintai, Pak Dandim, Pak Kapolres, sedaya tamu undangan, hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ini ceritane halal bihalal. Halal bihalal itu nyuwun halale. Panjenengan ya napa ingkang lepat di halalne, kita napa ingkang lepat nyuwun halale. Nah, padahal itu mestinya kan setiap hari. Tapi kenapa harus setahun sekali? Kudune bendina ning setahun pisan. Ini meneruskan apa yang diajarkan Allah. Jadi kita diajarkan puasa kemarin itu. Puasa itu pelajaran dari Allah untuk manusia yang dari dulu sudah diajarkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang dulu juga diajarkan puasa. Makanya puasa itu viral. Jadi ibadah yang paling viral itu kan puasa. Semua agama itu punya pelajaran puasa. Hindu, Buddha, Kristen, bahkan orang Jawa itu pelajaran puasanya paling banyak. Ada puasa makan daun tok, ada puasa makan polo pendem tok, ada yang puasa setiap hari. Ini pelajaran-pelajaran puasa ini banyak. Punya keinginan besar puasa, cinta ditolak puasa. Nah, itu kan pengen jadi bupati poso, pengen jadi lurah poso. Lu sampai orang Jawa itu ada yang pengen nomornya tembus poso. Saking viralnya puasa ini. Dan puasa itu semuanya sama. Semuanya sama. Sama-sama nggak makan, nggak minum, dan menahan syahwat. Itu semua sama. Puasane wong Hindu ya nggak makan, nggak minum, nggak melangsungkan syahwat. Orang Nasrani juga sama, orang semua sama. Bahkan puasa partikelir tadi itu juga sama. Puasa freelance itu juga sama. Itu nah. Terlepas dari itu semua, kita kemarin diajarkan supaya menjadi orang takwa, la'allakum tattaqun. Jadi cita-citanya itu biar kita jadi orang takwa. Nah, pertanyaannya kenapa sih takwa aja kok diajarkan lewat puasa? Jadi Gusti Allah yang bikin kita ini tahu persis. Jadi kalau kamu mau jadi orang takwa, itu harus puasa latihannya. Nah, takwa itu apa? Takwa itu kemanapun menghadap merasa ada Allah. Itu misalnya
Kita makan jagung ini enak gitu kan, enak yang sampean ra ono kuwi. Ora apa sampean pangan sak wareke. Ini ndak bisa ditanam, ndak akan tumbuh kalau nggak ditanam. Gitu, nggak ditanam. Nggak besar kalau nggak dipupuk. Tapi sampean jangan lupa bahwa yang bikin bibit jagung itu Allah. Nek Allah nggak bikin bibit jagung, nggak ada yang sampean tanam. Nah, terus, wah ini orang Magelang bikin pendopo bagus. Bagus ini bikinan manusia ini semua. Tapi nek Allah nggak bikin pasir, apa sampean bisa bikin pendopo? Ya nggak bisa. Sampean dapat istri cantik, macam-macam itu sampean bisa menikmati itu semua karena Allah bikin titit. Jadi takwa itu sesungguhnya adalah mengakui bahwa basic kehidupan itu kausa primanya memang Allah. Sampean punya mobil itu mewah triliunan harganya, itu nggak apa-apa, boleh. Itu karya Mercedes, karya apa boleh. Tapi sampean harus ingat, Allah cuma minta kalau Allah nggak bikin besi, mobil itu nggak ada. Mek ngono tok karsane Allah itu. Jadi akhirnya wong takwa itu kan melihat semua itu asalnya Allah. Ya, kenapa pelajarannya kok puasa? Nah, puasa itu pelajarannya itu nggak makan, nggak minum urusan perut. Yang kedua urusan bawah perut. Cuman dua itu tok, perut sama bawah perut. Makanya kalau puasa itu kan ada puasa apa? Matanya puasa, hatinya puasa. Itu puasa upgrade. Kalau puasa dasar itu yang penting nggak makan, nggak minum, terus nggak meneruskan syahwat, ya itu sudah dihitung puasa. Makanya Nabi tidak pernah kemudian menganggap bahwa orang kalau puasa cuman menahan lapar, makan, cuman dapat itu. Artinya kan dapat puasa tidak dianulir oleh Rasulullah. Nah itu. Makanya kalau sampean nggak tahan besok puasa, terus pengen es degan gitu, beli aja nggak apa-apa. Gue kemu, boleh. Tuh, boleh. Saking mudahnya puasa dasar itu paling mudah. Aman pengen es degan gitu, beli aja terus dikemu, nggak apa-apa. Yang penting jangan masuk ke belakang kintil-kintil itu. Pintu batal puasa itu kan masuk ke belakang kintil-kintil itu. Makanya puasa itu sikatan boleh, ngicipi panganan boleh, yang penting nggak masuk ke belakang ini. Ngerokok kalau sampean pengen bisa ya, gak apa-apa. Loh, ini basic dasarnya puasa. Makanya kalau setelah itu bisa, terus nggak bisa nahan maghrib boleh makan, namanya iftar, berbuka kembali makan. Makanya terakhir puasa itu disebut Idul Fitri, mangan maneh. Nah, pelajarannya itu cuma itu tok. Nah, kalau kita tarik ke belakang, pelajaran makan sama pelajaran syahwat itu kan pelajaran basic instingnya manusia, gitu. Niku lah pelajaran dasarnya menungso ya mek loro niku tok. Sampean bisa berkembang biak itu kan hanya berawal dari situ. Loh, intinya donya niku ya mek loro niku tok. Karena berkembang biak dia harus berlangsung hidupnya, maka harus makan. Allah menciptakan dunia dan seisinya itu kan untuk manusia. Lah, kenapa manusia bisa bertahan sampai sekarang? Ya karena kawin dan karena makan. Dinosaurus kenapa hilang? Cuman kawin habis itu nggak makan, mati. Intinya dunia itu cuman, makanya nafsu dasar manusia dia cuma loro iku tok. Dan itu nggak bisa dilawan oleh manusia. Ngelawannya susah. Sing liyane ngono gampang. Dua itu paling angel dilawan. Perut.
sampean tidur, kalau perutnya kosong, ya nggak bisa tidur. Tolah. Dia nggak perlu diajari, dia memanggil bahwa kita lapar itu nggak perlu diajari. Makanya bayi itu mangan jempol apa itu karena ngelih. Yang kedua, bawahnya itu juga nggak perlu diajari. Lu sampean rong tangi wis tangi kok. Itu yang disebut basic insting. Loh, basic instingnya manusia kan meng loro niku tok. Yang lain ini kan suspek. Jadi yang lain ini yang ada di dunia ini kan suspek dari dua itu semua. Makanya sama Allah latihan loro itu. Karena dari dua itu menghasilkan rangkaian kehidupan yang demikian besar. Kalau dua itu nggak ditata, dunia ini kacau. Makanya manusia diajari dua itu. Dan kalau dua itu nggak ditata, orang nggak tahu Allah ada di mana. Kalau sudah urusan perut, apa ono wong eling Gusti Allah? Saut ae pokoke sembuh. Makanya Allah itu bagi manusia akan terlihat kalau dua itu ditata. Nek loro iku ora ditata, Gusti Allah ra ketok. Begitu urusan perut sudah tidak terkendali, pelemit tonggone saut, Tuhan di mana? Ya ora eneng. Kau lupakan. Ayo. Begitu urusan perut, belumbangi tonggone disat. Takut sama Tuhan, ya ora wedi, demit ya ora wedi terus bablas. Sama syahwat. Syahwat itu nek ora ditata, ya Gusti Allah ya mbuh di mana? Wis ngerti bojone wong yang jerantal mawon. Loh, mboten niki ini. Jadi makanya yang lain kan suspek. Dari syahwat lahir manusia. Akhirnya manusia butuh makan. Nah, untuk makan itu siklusnya mengatur manusia. Sampean kan butuh sego, butuh makan ini. Tapi ada orang bisa makan karena ngelola manusia. Ngelola siapa? Ngelola ee-nya. Dia bisa makan karena ngelola ee-nya manusia, punya pabrik pempes, punya pabrik pembalut. Ini suspek sebenarnya. Jadi ini adalah imbas yang terjadi karena dua hal itu. Makanya basic ini harus dijaga. Gitu loh. Ini loro itu dijaga. Nah, jadi bupati sebenarnya juga ngurusi loro itu toh. Loh, ngurusi makanan dan perkembangbiakan. Loh, ngurus jalan itu kenapa? Karena ada manusia. Jadi jalan itu dibangun karena ada manusia. Lah itu tugasnya bupati lah. Kenapa ada manusia lewat situ? Ya karena ada manusia butuh jalan. Nah kenapa manusia butuh jalan? Karena hidup. Nah kenapa manusia hidup? Ya karena makan. Bulet kan kurang nontek itu di situ. Kenapa ada jagung? Ya karena manusia butuh mangan. Dan suspek makanan dari jagung ini kan gedenya luar biasa. Di sini ada pabrik pupuk. Itu diurus negara. Jadi kenapa ada pabrik pupuk? Ya karena manusia butuh makan. Nah untuk bikin pabrik pupuk ya harus ada penggusuran. Lu puter toh. Lah untuk bisa gusur harus ada pabrik bego. Lo gitu. Nah untuk bikin pabrik harus ada bangunan. Maka harus ada tambang pasir besi. Untuk bikin tembok harus ada tambang pasir Merapi. Nek ra oleh yo piye? Apa manusia suruh nebang hutan? Kon gawe omah kayu, ndak boleh nebang hutan. Bikin rumah pasir, nggak boleh nambang pasir. Bupati ini kan mumet itu sudah. Nah, trafiknya ada di bupati. Ayo.
Itu. Ya bupati ini ya mesti mumet ya. Lha iki piye? Lah itu makanya trafiknya gede. Bulet di situ. Lah untuk ngangkut pupuk butuh jalan. Jalannya butuh trafik, diurus polisi, polantas. Kan gitu. Nah, sistem ini nggak bisa, itu berangkat dari dua itu. Dari proses nafsu yang berkembang biak, kemudian butuh makan, yang lain menyusul. Ya kan, dari syahwat lahir pola hubungan. Maka akhirnya manusia itu menikah. Dari pernikahan menghasilkan harga diri. Nek iso gawe ke omah. Dari situ melahirkan profesi-profesi yang sangat banyak. Terus pengen bojone ayu nek metu. Melahirkan pabrik lipstik. Sing gawe sapa mbuh ning ndi. Bahkan melahirkan pabrik idep. Ben ayu idepe didawakno kebiok-kebiok niku. Meskipun kiai mengatakan itu tidak boleh menambah anggota tubuh di luar kehendak Allah, ya bablas gak mau sudah. Ah kiai kuno ini gitu. Itu dua dari aspeknya banyak. Nah makanya dua itu harus diatur. Orang berharga, orang terhormat ya karena mengatur dua itu. Begitu dua itu gak diatur, gak ditata, ya orang juga nggak punya harga. Itu makanya sampai kemudian dua hal itu melahirkan sebuah sistem kehidupan yang demikian komplit. Gitu. Bupati nggak bisa, harus gubernur. Gubernur nggak bisa, harus presiden. Lah kenapa? Karena dari kelahiran itu melahirkan waja'alnakum syu'uba wa qabaila, ilah melahirkan suku, melahirkan bangsa. Akhirnya kemudian melahirkan gerakan internasional. Itu berawal dari mana? Dari manuk, dok. Itu berawal dari situ. Makanya itu harus ditata betul. Karena kalau itu nggak ditata juga repot. Makanya hari ini Cina misalnya sebagai sebuah bangsa, kita melihat betapa kuatnya dia secara finansial. Tapi sempat nggak bisa mengatur kelaminnya. Akhirnya manake kakean 2 miliar orang sekarang. Begitu 2 miliar, ya pusingnya luar biasa sekarang. Duit bisa diambil dari sistem finansial dunia, tapi gandum nggak bisa di-download. Babi nggak bisa di-download, dia harus tetap dipelihara. Melahirkan gerakan-gerakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh Cina. Belanda dulu sampai sini, kenapa? Ya karena makan. Bangsanya harus makan di musim dingin, maka cari pemanas berupa rempah. Loh, jadi siklus dunia ini berawal dari dua itu. Makanya dua itu harus dijaga dan harus ditata. Maka sampean dadi lurah kan ya mek jaga loro kuwi tok to. Iya toh. Dapat 1 miliar setiap tahun juga untuk nata itu. Nah itu maka oleh Allah itu diajarkan kamu tata ini. Karena kalau kamu dua hal ini gak kamu tata, kamu gak akan pernah melihat Allah. Takwa itu entah di mana wong loro iki paling ribet nang dunia itu. Kalau sudah urusan syahwat, siapa sing iso mengendalikan? Negara bisa runtuh, jabatan bisa hilang, harga diri bisa hilang. Gara-gara iki tok. Loh, ini karena itu. Coba jadi dandim gitu. Gua bedil. Tapi dunia juga akan kacau kalau itu nggak bisa ditata. Iya kan? Nata yang di luar, jangankan nata yang di luar, nata yang di dalam itu aja kalau nggak beres, itu ribut. Nah itu berasal dari mana? Ya dari lahir. Nah itulah makanya kita semua ini sebenarnya oleh Allah diajarkan. Itu totonan, cara menatanya sistemik.
Setiap orang punya sistem penataan yang berbeda-beda. Jadi cara mengambil makanannya seperti apa, cara mengelola syahwatnya seperti apa, monggo diatur masing-masing. Tapi basic bahwa manusia harus menata itu semua. Karena kalau tidak bisa menata itu, maka kemudian kita nggak akan pernah bisa sampai ke titik di mana kita bisa merasa ada Allah. Wis hilang pokoknya lho, urusan makanan sama urusan syahwat itu. Allah entar di mana. Nah, makanya kita diajarkan itu, dan di situ pusat kesalahan. Makanya agar kita ini juga selamat dari kesalahan-kesalahan, kita halal halal. Makanya kalau ada orang yang kadang halal halal pun nggak mau. Karena apa? Karena kepentingannya belum terwujudkan. Jadi dijak halal bihalal nggak mau. Nah kenapa? Yo kepentingannya urung terwujud. Nah dibalik itu semua kepentingan apa? Ya urusan dua itu aja, nggak jauh-jauh. Makanya kita kadang ketemu tetangga, yuk salaman, ngomong. Ya urusan dua itu belum beres. Makanya tugas bupati untuk menyelesaikan semuanya setelah halal bihalal, ya selesaikan itu sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ngono, sing butuh jabatan ya dikei lara ketang sepotong. Ini tidak apa-apa. Loh, ya nggak jauh-jauh dari itu. Sebenarnya pelajarannya kan itu, yang butuh makan ya kasih akses untuk mendapatkan logistik. Itu kan trafficnya nanti ada di bupati. Asal jangan kena gratifikasi aja. Jadi kasih, oh ini kepentingannya ini, oh ini kepentingannya ini, oh ya trafficnya ada di Pak Bupati. Dan itu pasti nggak jauh-jauh dari basic insting itu, dari dua itu nggak akan jauh-jauh. Gitu. Nah orang kalau sudah dua itu, ini ketakwaan itu nggak ada. Makanya ujian takwa itu adalah ketika ketemu dinamika dua itu. Kapan ujian takwa itu berhasil? Itu ketika Allah menyebut inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Nah orang yang bertakwa itu apa? Orang yang setelah menjalankan apa? Setelah menjalankan mengerti perbedaan manusia, laki-laki perempuan, bersuku berbangsa, lolos memahami itu, sampai akan jadi orang bertakwa. Karena syahwat itu urusannya laki-laki dan perempuan. Makanya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Karena pusat keruwetan itu ya di situ itu. Pusat keruwetan dunia itu ada di laki-laki dan perempuan. Makanya ya ayuhan nas hi menungso. Jadi manusia ini kamu pasti akan ketemu keruwetan ketika laki-laki dan perempuan itu keruwetan pertama. Yang lain itu menyusul. Makanya kamu harus selesai di urusan laki-laki dan perempuan. Orang kalau nggak selesai di urusan laki-laki perempuan, hidup juga nggak gagah. Tapi orang gagah itu kalau selesai di urusan laki-laki perempuan. Padahal banyak sekali orang yang nggak selesai di urusan laki-laki dan perempuan ini. Jadi, urusan lanang itu banyak yang nggak selesai. Loh, padahal ya ayuhan nas menungso, kamu akan menjadi orang yang paling bertakwa ketika kamu bisa menyelesaikan urusan lanang itu. Kamu gagah kalau bisa menghargai perempuan. Perempuan juga akan gagah kalau bisa menghargai laki-laki. Karena prinsipnya ta'aruf. Li ta'arufu agar kamu saling pengertian. Pengertian dasar itu harus dibangun dari pengertian tentang bagaimana laki-laki dan perempuan. Nah kalau laki-laki dan perempuan aja nggak beres, maka kemudian pemahaman tentang perbedaan suku, perbedaan bangsa juga nggak beres. Di situ toh, maka orang-orang yang beres di urusan ini hidupnya enak. Ketemu laki-laki, ketemu perempuan, sama-sama saling pengertian.
Oh wedok itu gini, ngerti, harus ngerti. Coba sampean jadi laki-laki nggak ngerti perempuan kok cerewet. Lu sampean harus mengerti, perempuan itu harus cerewet, suka nanya. Lu karena kalau perempuan nggak cerewet dan nggak nanya, laki-lakinya nggak pulang-pulang. Yakin bu ngopi nang ngono ngopi nang. Lha iku kudu pengertian sampean. Iya kan? Perempuan harus ngomelan. Karena kalau perempuan nggak ngomel, duit kita nggak pulang. Ngejak ngopi koncone ngono entek. Sesederhana itu. Perempuan harus selalu cantik, laki-laki juga harus ngerti. Sebab apa? Karena laki-laki pengen perempuan cantik. Lah cantik itu modal. Orang gratisan, Mbak. Nah itu sederhana, laki-laki harus ngerti. Sampean pengen istrinya cantik, lipstiknya nggak jelek, ya sampean harus paham tuh kok no mobil. Ojo dikongkon numpak Mio, ya ndlewer kabeh. Pengertian itu. Nah, dari situ menghasilkan apa? Laki-laki harus rajin bekerja, ratu turu. Loh. Ketika sampean pengen perempuan itu wangi, ya sampean kudu ngerti nukokno parfum, ojo sinyong-nyong. Ojo PPO mawon lho kan. Loh, ini kan sederhana aja. Kalau itu nggak ngerti, ruwet uripmu wis to, ruwet pokoknya. Dari sesederhana itu, perempuan itu mana? Beranak kan, laki-laki nggak bisa beranak kan? Perempuan itu beranak, gitu. Proses beranak itu berat, 9 bulan. Bahwa, berat itu gak usah ngulan itu. Sampai harus pengertian, fasilitasi jangan disuruh kerja. Bahkan bupati harus pengertian, ada cuti hamil, lu tuh ngerti. Wih gue ngerti, hasilnya apa? Keterpaksaan. Kalau terjadi keterpaksaan buat ibu hamil, anaknya autis, dadi perkorone bupati mana? Stunting. Loh. Begitu. Nah, keterbatasan seorang suami untuk memfasilitasi istri, ini akhirnya kemudian harus ada tanggung jawab juga bupati untuk membuka lapangan kerja. Lu kan repot tuh Pak Bupati sama ini. Lu makanya jadi bupati itu cerak kalau suarga, neng bleset yang rokok. Itu lu kan gitu. Kalau lapangan kerja nggak ada, seorang suami nggak bisa memfasilitasi perempuannya, anaknya bermasalah, nyolong pelem, urusannya polisi, ganti perkara meneh. Bulet di situ. Jadi memahami ini. Perempuan juga harus paham, laki-laki itu bekerja itu lelah. Nah kalau lelah itu butuh hiburan. Hiburannya wong lanang iki udut, ngono tok. Ya wedok ya kudu ngerti, nek ra udut turu. Lek turu ra nyambut. Sederhana seperti itu, basic. Makanya kalau ini nggak dikelola sederhana, makanya pendidikan laki-laki dan perempuan itu menjadi penting. Bupati orang ngurusi dalan, divisi laki-laki dan perempuan ini harus ditata. Menjenengan harus nata. Jangan sampai ibu hamil pengen bakso ra iso tuku. Hasilnya apa? Anaknya ngeces. Suami nggak bisa memfasilitasi. Maka bupati harus bikin sebuah lembaga keuangan untuk menjamin ibu hamil, kredit murah tanpa jaminan. Lu kudu gawe panjenengan. Lu basicnya itu ini dari laki-laki perempuan kok. Kan gitu. Nah, ini kalau ini nggak beres, kehidupan berikutnya menjadi bangsa yang nggak beres. Makanya almar'atu imadul bila tiangnya itu ya dalam rumah tangga ini perempuan. Lah kenapa disebut ini perempuan yang harus difasilitasi? Kenapa laki-laki tidak pernah disebut? Tapi yang selalu disebut harus perempuan, harus terfasilitasi. Ya karena semuanya salah laki. Salahnya apa? Salahnya diterima. Coba kalau dulu nggak mau, ya nggak usah diterima.
Gak usah saya terima nikahnya. Oh ya gak usah diterima. Makanya begitu diterima, ya resiko apapun kamu tanggung. Dari cerewetnya, dari marahnya, dari gemuknya, dari tamponan. Loh, ini kan basic ini. Jadi ujian takwa itu adalah ketika ketemu laki-laki dan perempuan. Baru kemudian menghasilkan suku dan bangsa. Suku dan bangsa juga harus punya pengertian. Bahwa ada orang yang dilahirkan di Eropa, ada yang dilahirkan di Asia. Ini nggak pernah mereka minta. Itu kehendak prerogatifnya Allah. Tapi begitu dia lahir di Eropa, dia punya tanggung jawab untuk survive lebih berat daripada Indonesia. Orang Eropa survive-nya lebih ngeri karena apa? Musim dingin, harus kalorinya cukup, daging cukup. Makanya mereka imperialis kemana-mana untuk menjamin kehidupan di musim dingin. Dia harus pakai pemanas di musim dingin, pakai pendingin di musim panas, teknologi harus dikembangkan. Itu kedudukan bangsa. Makanya sampai nggak usah emosi. Kenapa orang Eropa itu hidupnya enak? Ya pasti enak. Wong dia kalau musim dingin mate minta tolong siapa? Maka teknologi harus dibangkitkan, pabrik AC harus adalah di sini. Wong enak kayak gini ya nggak usah ngoyo. Nggak panas nggak dingin, sarungnya cukup. Nek panas ya kebut sarung, nek kademen kemulan sarung. Sana musim dingin pasokan makan harus cukup. Sini Pak Bupati nggak terlalu ribut urusan itu. Seumur-umur makan kobis juga hidup. Enak yang seperti itu. Ini pemahaman bangsa. Nggak selesai kalau kita nggak menyelesaikan itu. Kenapa orang Arab itu suka kelahi? Ya sampai harus paham. Karena memang survivalnya berat di Arab itu. Padang pasir, makanannya susah. Berburu, satu orang berburu, ya nggak dapat. Makanya kalau berburu harus orang banyak. Berdagang sendiri dirampok orang. Makanya kalau berdagang harus orang banyak. Lah makanya orang Arab itu suka ngitung saudara. Bin. Untuk apa? Survivalnya butuh watak komunal. Sini sendiri-sendiri urip. Siapa ndak boleh ngambil air di sumur sana, Melayu kali elo, ada banyu. Nggak boleh berteduh di pohon itu, berteduh di pohon sana ada. Nah, ini menghasilkan watak komunal. Makanya ketika orang Arab di sini usaha kaya, sampean juga harus paham. Pancen basicnya begitu. Iya, makanya harus terjadi perkawinan antar suku, antar bangsa. Bangsa Cina, ya makanannya harus banyak. Karena sistem beranaknya lebih mudah. Afrika, ya sampean harus paham, menyatukan orang Afrika itu susah. Karena apa? Watak sendiri-sendiri berburu makanannya, nggak peduli orang. Karena apa? Yang merebut makanannya masih banyak. Ini pengertian bangsa. Itu aja nggak terjadi pengertian, ya kita nggak akan pernah menjadi negara. Nah levelnya masing-masing, biar itu menjadi wilayahnya presiden, tapi wilayahnya bupati ya suspeknya bulet di situ. Kan gitu. Orang Magelang yang di lereng Merapi, ya itu makanannya dari mana? Ya dari situ. Ya nggak mungkin orang lereng Merapi makanannya ada di Wonosobo, ya nggak ada. Nah di situ adanya pasir, ya akhirnya kemudian orang sana yang gali pasir, ya kan gitu. Nah bulat di situ, mau maka butuh regulasi. Polisi ya nggak bisa terus keras-kerasan, nggak boleh ditambang. Lah kalau di situ nggak boleh ditambang, kalau datang pasir lagi dari Merapi tempatnya nggak ada, melontor sampai sini kan jadi repot. Nah itu Pak Bupati mengatur traffic tinggi antara pengertian laki-laki dan perempuan. Jadi bangsa dan suku ini akan menghantarkan kita kepada takwa. Takwa itu loh, makanya kalau orang bertakwa, pengertian ini semua ada jaminan orang takwa itu hidupnya enak. Karena mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja, pasti ada jalan keluarnya karena kita saling pengertian. Wong takwa itu menghadapi konflik apapun pasti ada jalan keluarnya karena saling
Pengertian memahami laki-laki ya enak, memahami perempuan ya enak. Ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa ada rezeki yang enggak disangka-sangka? Lah orangnya enakan, akhirnya banyak yang ngajak bisnis, banyak yang ngajak dagang. Wong enak kok orangnya, saling pengertian. Coba begitu sampai enggak mudah mengerti orang, siapa yang mau ngajak bisnis? Rezeki mesti langsung seret. Makanya orang takwa itu enak, gampang diterima oleh semua orang. Karena apa? Saling pengertian. Ono lanang wedok ngerti, ono suku bangsa wedok paham. Makanya jadi secara teori kemanusiaan, proses pertama adalah mengatur basic instingnya manusia, yaitu urusan makanan dan urusan syahwat. Setelah itu ketemu manusia bisa paham, ketemu suku bisa paham, bisa pengertian. Setelah itu pasti hidup ada jalan keluarnya. Ayo. Nah itulah makanya lurah pun juga pegangannya itu. Sampean kalau nggak ngerti orang, ya mana mungkin orang ngajak kerjasama. Nah itu makanya kita diajarkan kemarin ini, diajarkan pelajaran dasar bagaimana mengelola syahwat dan mengelola makanan. Karena suspek hidup yang demikian gede itu cuma berawal dari dua itu. Awalnya mengkolor, sampean pengen enak kelola dua itu, sampean pengen gak enak ya nggak usah dikelola dua itu. Syahwat itu di mana-mana. Sampean agar pada wong wedok dicakar, wis uripe ra enak. Sampean sudah berumah tangga nyaman, tiba-tiba ono syahwat mindul titik, I love you. Mulai wis ora tenang, caplok karo sing mbok lawas. Uripmu ya ndak bisa tenang. Makanan gak sampean tata, nyolong panganane wong, ya ora tenang, mesti diuber polisi. Dah welek-delik gitu. Ya sama. Mengendalikan dua hal itu adalah kunci hidup. Makanya inna akramakum indallahi atqakum adalah cara ketika ketemu proses mengambil makanan. Dan kalau kita pengertian akan ada jalan keluar. Nah itulah makanya alhamdulillah kita ini selalu diajarkan oleh nenek moyang kita pelajaran-pelajaran dasar kayak begini, kayak halal bihalal. Itu kan prinsipnya cuma dua itu tak. Ribut karo tonggomu ya paling urusannya meng panganan karo urusan ngono tok. Gara-gara atus mbok dingke ngono tok. Utawa gara-gara makanannya mbok ambil, ya pasti nggak akan jauh-jauh dari dua itu. Ya, makanya alhamdulillah semoga kita doakan Magelang menjadi semakin bagus. Ya, terjadi proses internalisasi pemahaman di mana perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan kita nggak usah terlalu mempersoalkan perbedaan. Maka yang sudah ya sudah, yang halal tetap halal, yang haram semoga menjadi halal. Asal jangan haram yang asli kayak babi ora iso dihalalno. Kecuali ngele. Pak Bupati kita doakan sehat dan kuat memimpin kita semua. Dan kita semua yang hadir dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.